Shalom, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tetap Mengasihi bersama saya Fani Paendong. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan Injil Yohanes pasal 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi adalah perintah dari Allah, bukanlah ajaran manusia. Karenanya setiap kita yang mengaku murid Tuhan, kita harus tinggal di dalam kasih itu. Kita mudah untuk berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Sangat mudah mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi tahukah kita, ternyata yang Tuhan inginkan bukan sekedar perkataan kita, bukan sekedar ucapan manis bibir kita untuk mengatakan bahwa saya mengasihi kamu. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 versi bahasa Indonesia modern kekinian menuliskan, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kasih yang sejati itu dapat dilihat dari perbuatannya. Baiklah perkataan kasih itu pun disertai dengan perbuatan kasih yang nyata. Lukas pasal 6 ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kita bisa belajar dari Paus Yohanes Paulus II, sebuah kisah nyata. Ketika itu Paus mengunjungi Mehmet Ali Akca yang berada di penjara karena mencoba ingin membunuh dirinya. Paus menunjukkan kasih Allah kepadanya. Setelah sebelumnya pemimpin agama Katolik ini sempat terluka dengan 4 peluru yang hampir membunuh dirinya pada tanggal 13 Mei 1981. Perbuatan nyata kasih Paus menggemparkan dunia. Perbuatan kasih itu harus nyata, dapat dirasakan. Surat 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita mengaku diri bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya kasih itu tinggal dalam hidup kita. Tuhan itu adalah kasih. God is love. Dengar baik-baik, kita dapat mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Allah yang sudah menebus kita lewat putranya yang mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah terbesar dalam hidup kita. Pendeta Kris Manusama pernah berkata, Tuhan tidak bisa ambil kasihnya karena dia adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau kita hidup hari ini itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih Allah yang tinggal dalam hidup kita. Dan dia mau kasih Allah itu kita bisa bagikan kepada sesama kita. Mari hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725. Tuhan Yesus memberkati.